Ulun Jandi, hubungan pendatang pribumi di suku Karo. Mengamati peristiwa-peristiwa struktural yang ditelan manipulasi dan spekulasi sejarah. Oleh Juara R. Ginting, bagian pertama. Di Hikayat Deli ada disebutkan Sultan Deli sebagai raja dan Sunggal sebagai Ulun Jandi dari Deli. Lalu, Lukman Sinar menyebutkan Sunggal sebagai Ulun Jandi di Deli dan Sultan Deli sebagai anak beru. Pernyataan Lukman Sinar kemudian diulang-ulang atau copy-paste oleh penulis-penulis lain. Tapi, tak seorang pun menjelaskan apa itu Ulun Jandi, kecuali terjemahannya dalam bahasa Indonesia, hulu atau awal perjanjian. Ada dua hal yang menarik dari penjelasan ini. Pertama, semua menyadari, termasuk keluarga Sultan Deli dan keluarga Datuk Sunggal, bahwa istilah Ulun Jandi adalah dari bahasa Karo. Tapi, tetap juga ada orang-orang Melayu dan Karo yang menganggap Sunggal adalah wilayah Melayu berpenduduk suku Melayu, bukan Karo. Kedua, walaupun Hikayat Deli dan Lukman Sinar serta banyak pengkopi paste mengulang-ulangi tentang hubungan Raja Ulun Jandi atau Ulun Jandi anak beru ini, tidak ada satupun yang menjelaskan apa itu Ulun Jandi, termasuk Lukman Sinar sendiri. Satu-satunya literatur yang menjelaskan apa itu Ulun Jandi adalah Juara R. Ginting di tahun 2000 berjudul Intergroup Relations in North Sumatra dalam Tribal Societies in Malay World, Singapore Leiden. Dalam artikel itu, saya menjelaskan hubungan Raja Ulun Jandi maupun Ulun Jandi anak beru di Deli bukanlah sebuah peristiwa sejarah dalam arti kebetulan terjadi. Meski di Deli terdapat banyak kampung Melayu dan kota Karo, keseluruhannya dikonstruksikan seperti satu perkampungan besar yang strukturnya sama dengan apa yang kita dapati di masing-masing kota Karo. Masing-masing kota atau perkampungan suku Karo dipimpin oleh dua penghulu, penghulu Silebe Merdang alias Ulun Jandi dan penghulu kota. Tapi, pemerintah kolonial menghapuskan penghulu Silebe Merdang, sehingga hanya ada kepemimpinan tunggal. Dualisme kepemimpinan seperti itu tersebar di mana-mana di Indonesia dan juga Malaysia, Brunei dan Filipina yang pada intinya adalah hubungan antara pribumi dan pendatang. Keagungan atau keperkasaan atau kekayaan pendatang membuat seorang pemimpin lokal terangkat di antara para pemimpin lokal lainnya setelah hubungan ini. Tapi juga sebaliknya, pemimpin yang terangkat ini menjadi penentu atau penguasa tanah. Dia yang menentukan apakah pendatang ini bisa mendirikan kerajaannya di tanah yang menjadi wilayah pribumi. Otonomi diberikan kepada raja pendatang untuk menerapkan tradisinya sendiri, tapi dalam hal-hal tertentu dia harus melepaskan keotonomiannya dan mengakui wilayahnya sebagai bagian dari kerajaan lokal. Terutama dalam kematian. Perjalanan mengusung mayat raja pendatang dari rumahnya ke pemakamannya adalah sebuah perjalanan dari negeri kehidupannya sehari-hari ke negeri kematian. Lihat link bagian selanjutnya atau bagian kedua di deskripsi video. Naskah ditulis oleh Juara R. Ginting, Leiden, Belanda. Editor podcast Bastanta Permana Sembiring, Patumba, Mejuah-juah Indonesia. Terima kasih.